kegiatan PAS kita hampir selesai dan kita akan masuk dalam kegiatan pasca PAS. Tentunya kalian tidak sabar lagi bukan? Nah, hari ini Ibu Simri akan menjelaskan serangkaian kegiatan pasca PAS. Mohon disimak dengan baik, dimengerti dan dilaksanakan. Untuk tema kegiatan pasca PAS sekaligus yang merupakan tema untuk Natal kita di tahun ini, yaitu I love to tell history. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kalian ikuti bersama, kalian lalui bersama, bahkan kalian akan lakukan. Yang pertama, seminar oleh Badan Narkotika Nasional. Yang kedua, ada project telling history. Seperti apa nanti Ibu Simri jelaskan. Lalu kalian juga akan mengikuti talk show dari guru penggerak. Kira-kira siapa ya? Lalu ada juga pembuatan kartu Natal digital. Dan juga ada kelas inspirasi yang bentuknya sedikit berbeda untuk tahun ini. Dan juga ada lomba project telling history. Dan berikutnya kita akan ada Natal bersama. Dan yang terakhir ada virtual class fellowship. Kegiatan pertama adalah seminar yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Jadi mereka akan membahas tentang bahaya narkoba. Yang kedua adalah project telling history. Nah, pada project ini kalian punya kesempatan untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang banyak. Dan pada akhirnya orang banyak lebih mengenal tentang Kristus. Nah, kalian akan buat apa nih? Kalian akan menceritakan tentang Kristus dengan cara kalian terserah. Contohnya nih, misalnya Ibu Simri akan menceritakan tentang Kristus dengan cara Ibu Simri bercerita kepada anaknya Ibu Simri. Nah, itu Ibu Simri menceritakan tentang Kristus kepada anaknya Ibu Simri. Nah, caranya Ibu Simri menceritakan kepada anaknya Ibu Simri itu bisa Ibu Simri gunakan berbagai macam cara. Salah satunya lewat jurnal, Ibu tulis jurnal harian, gitu ya. Ibu tulis Ibu Simri mulai caranya seperti apa Ibu Simri menceritakan kepada anaknya Ibu Simri. Lalu bisa juga Ibu Simri sajikan dalam bentuk podcast atau bisa juga dalam bentuk vlog. Halo, hari ini dan seterusnya. Jadi project kalian tentukan apa yang mau kalian lakukan. Setelah itu kalian memilih, kalian mau sajikan itu dalam bentuk apa? Project jurnal, podcast, atau vlog. Nah, dari kalian semua akan dikumpulkan, lalu wali kelas akan memilih di antara kalian yang terbaik perwakilan kelas berdasarkan rubrik yang kami akan bagikan ya. Di sini akan bagikan ke kalian. Lalu dari kelas terbaik itu akan perwakilan dari kelas kalian, satu podcast, satu jurnal, satu vlog untuk dilombakan bersama-sama dengan seluruh siswa yang ada di SMP seperti itu. Untuk timelinenya, hari ini Ibu Simri menjelaskan di tanggal 29 ini kalian mulai nih memikirkan kira-kira kalian mau buat apa proyeknya. Apakah bercerita, apakah pimpin ibadah mungkin di rumah kalian bersama dengan orang tua, atau mungkin ibu saya mau naikin status setiap harinya ayat Alkitab di sosial media saya semuanya, atau apapun bentuk kalian, yang penting dengan cara kalian tersebut bisa kalian menceritakan tentang Kristus gitu ya. Jadi hari ini mulai dipikirkan, dan nanti di hari Senin tanggal 6 saat mulai pasca PAS kalian sudah mulai membuat. Misalnya Ayu, contoh ya, Ayu memilih ibu saya mau buat dalam bentuk jurnal, maka Ayu mulai menulis setiap harinya Ayu buat apa. Lalu misalnya Benaya maunya buatnya dalam bentuk vlog, maka Benaya mulai tag. Persiapannya Benaya ya silakan. Seperti itu. Lalu misalnya Abi maunya dalam bentuk podcast, mulailah dia rancang podcastnya seperti apa ya. Jadi di tanggal 6 itu kalian sudah mulai pembuatan. Berikutnya nanti di Selasa tanggal 7 kalian mulai melanjutkan nih. Kira-kira kalian sudah buat apa saja, kalian mulai lanjutkan. Dan di tanggal 8 juga masih demikian, lanjutkan pembuatan project. Bisa yang tadi kalian sudah pilih ya, entah jurnal, entah podcast ataupun vlog. Silakan kalian lanjutkan projectnya. Dan di Kamis tanggal 9 Desember itu kalian sudah pengumpulan. Setelah kalian kumpul, itu wali kelas akan seleksi berdasarkan rubrik begitu ya. Di antara rubrik
berdasarkan rubrik mana yang terbaik begitu ya, di antara kumpulan yang paling terbaik itu gitu ya, siapa yang jadi perwakilan kelas yang nantinya akan dilombakan. Ya, jadi nanti dari kelas kalian akan ada 3 perwakilan. Perwakilan jurnal, perwakilan rubrik, perwakilan podcast, dan juga perwakilan vlog. Ada 3 orang perwakilan untuk mewakili 3 proyek tersebut. Berikutnya, Ibu Simri akan menjelaskan ke kalian rubrik proyek telling history. Yang pertama, jika kalian memilih proyeknya itu disajikan dalam bentuk jurnal, maka untuk syarat dan ketentuannya, jurnal itu harus original. Artinya, belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan benar-benar itu adalah karya kalian sendiri. Dan itu akan dikumpulkan pada Kamis 9 Desember di GCR Wekatime. Nah, untuk kriterianya sendiri, anak-anak, untuk rubrik telling history ini, isi jurnal itu pastinya ya harus mengarah ke tema. Lalu dalam isi jurnal itu mengandung inspirasi, menggambarkan cerita tentang Kristus melalui aktivitas yang akan kalian lakukan. Lalu berikutnya pada saat penulisan seperti biasa ya, namanya menulis pasti akan ada latar belakangnya, alasan kenapa, lalu tujuan kalian kenapa pilih proyek tersebut. Nah itu silakan kalian sajikan. Jadi kalian bisa baca lagi ketentuan di kriteria yang akan bisa dibagikan juga ya. Lalu untuk isi jurnal sendiri, kalian harus tuliskan secara runut, mulai dari waktu menemukan ide atau gagasan, selama kalian persiapan itu kalian tuliskan hingga hasil akhirnya ya. Jadi ibaratnya ini seperti curhatan kalian yang kalian tuliskan seperti itu ya, tapi disajikan dengan dan ditata dengan rapi seperti itu. Dan untuk ketentuan teknis, kriterianya itu adalah kalian mencantumkan tanggal sesuai dengan proses. Lalu penggunaan bahasa itu tidak baku. Maksudnya bukan tidak baku di sini adalah tidak harus bahasa Indonesia yang baku begitu, tetapi ketika kalian menulis itu enak untuk dibaca seperti itu. Lalu format penulisan tetap mengikuti panduan kalimat dan paragraf ya. Jadi kalian sudah harus tahu bahwa formatnya tetap sesuai. Dan untuk penyajiannya, kalian boleh nih misalnya tulis di buku harian kalian, lalu kalian tuliskan dengan rapi, terbaca, lalu kalian foto, lalu dikirimkan. Atau misalnya kalian buatnya di notes atau di Word gitu, lalu dikumpulkan dalam bentuk PDF ke GCR. Nah, kalian juga bisa kalian sertakan juga gambar-gambar yang sebagai bukti bahwa kalian sudah menjalankan kegiatan tersebut. Selanjutnya Ibu Simri akan menjelaskan tentang rubrik podcast. Jika kalian memilih podcast sebagai proyek kalian, maka untuk syarat dan ketentuannya yang pertama harus original ya, belum pernah dipublikasikan, sama tuh kayak jurnal. Dan jenis podcastnya itu adalah solo podcast, jadi tidak memberatkan kalian untuk mencari lagi orang lain sebagai lawan bicara kalian. Jadi kalian sendirilah yang bercerita di situ. Lalu isi podcast sekali lagi menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, dikumpulkan paling lambat Kamis 9 Desember 2021 di GCR Wekatime. Nah, untuk kriterianya, yang pertama pastinya seperti jurnal juga harus sesuai dengan tema telling history. Podcast mengandung motivasi atau inspirasi mengajak orang untuk mengenal Kristus. Dan podcast itu berisi pengerjaan dan perancangan kalian hingga hasil akhir dari podcast tersebut, menyajikan dari alur awal hingga akhir secara kronologis. Dan berikutnya itu adalah kriteria lain itu yakni menarik dan kreatif, menggunakan yang bahasa yang mudah dimengerti, tidak harus bahasa Indonesia yang baku, memilih diksi yang menarik, intonasi yang sesuai, menambah background dan juga dokumentasi sebagai bukti kalian. Dan durasi podcastnya itu 4-5 menit. Berikutnya adalah rubrik vlog. Nah, jika kalian memilih vlog untuk proyek kalian, maka sama dengan jurnal dan juga podcast, vlog ini harus bersifat original, belum pernah dipublikasikan, murni buatan kalian terbaru. Isi vlog juga menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, dikumpulkan paling lambat 9 Desember di GCR Wekatime. Nah, untuk kriterianya, yang pertama isi vlog itu harus sesuai dengan tema telling history. Video berisi proses pengerjaan dari perencanaan hingga pelaksanaan project telling history. Jadi runut nih dari awal sampai akhir, sama juga kayak ini podcast. Lalu video mengandung motivasi inspirasi untuk mengajak orang mengenal Kristus, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi sekali lagi bahasanya tidak harus baku begitu ya, tapi bahasa yang mudah dimengerti, tidak bahasa gaul juga ya anak-anak. Lalu menyampaikan pesan yang mudah dicerna oleh pemirsa yang melihat podcast kalian. Nah, lanjutannya adalah video kalian. Untuk kriteria selanjutnya, video kalian itu harus unik, menarik, penuh kreativitas, memiliki teknik pengambilan video yang baik ya, walaupun kalian masih belajar begitu ya, paling tidak cara take videonya itu kece lah seperti itu. Lalu teknik editing yang baik, sekarang kan sudah banyak tuh aplikasi editing, kalian bisa pakai itu untuk mengedit video
video kalian dan durasinya itu 4-5 menit. Demikian Ibu Simri menjelaskan tentang rubrik-rubrik, baik rubrik jurnal, podcast maupun vlog. Silahkan kalian memilih dari ketiga ini yang menjadi proyek kalian. Tapi ingatlah bahwa tujuan kita adalah menceritakan tentang Kristus kepada orang banyak. Jadi entah kau memilih vlog, entah kau memilih podcast atau memilih jurnal, yang pastinya semua yang kau pilih itu sampai pada tujuan kita, yakni menceritakan Kristus kepada orang banyak. Ya anak-anak, ada pun contoh-contoh yang mungkin kalian bisa pilih sebagai proyek kalian. Tuh misalnya nih, pas posting status ya, kalian telling historinya melalui posting status tentang firman Tuhan, atau bercerita kisah dalam Alkitab kepada keluarga, teman, atau orang di sekitar kalian. Atau misalnya memimpin atau membawakan firman sederhana dalam keluarga, atau teman-teman kalian lainnya, atau berbagi berkat dengan orang lain sambil menceritakan tentang Kristus. Atau kegiatan-kegiatan lain yang dalamnya itu dapat memuat ya, di mana kalian menceritakan tentang Kristus kepada orang banyak. Kegiatan berikutnya adalah kartu Natal digital. Asik buat kartu Natal nih. Nah, kalian dapat merefleksikan arti dari kelahiran Kristus, pemahaman yang benar antar arti ucapan melalui ucapan Natal, dan juga kalian mengucapkan terima kasih gitu ya kepada orang tua kalian melalui pemberian kartu Natal ini. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah itu di dalam kartu Natal kalian ada ucapan selamat Natal, ucapan terima kasih, dan penyajian kartunya ini bisa berupa card atau video. Jadi terserah kalian. Silakan gunakan aplikasi yang canggih sekarang ya, ada Canva, apalagi tuh yang lain, silakan kalian gunakan untuk bisa merancang kartu Natal digital. Untuk timelinenya, untuk pembuatan kartu Natal ini, di Selasa tanggal 7 Desember, kalian bersama dengan wali kelas memikirkan bersama apa artinya makna kelahiran Kristus buat kalian. Sehingga ketika kalian menuangkan itu dalam bentuk ucapan kepada orang lain, itu tidak hanya sekedar selamat Natal, tidak seperti itu, tapi ada arti yang kalian pahami dari ucapan tersebut. Dan berikutnya di hari Rabu tanggal 8 itu mulai kalian membuat kartu Natal tersebut. Di hari Jumat juga di situ sudah ada pengumpulan ya. Jadi kartu Natal ini pada tanggal 14 nanti kalian saat bersama-sama dengan wali kelas dalam virtual class fellowship, kalian akan mengirimkannya serempak kepada orang tua kalian. Jadi pastikan kamu sudah membuat kartu Natal kamu, karena apa, nanti orang tua kamu tidak dapat kartunya ya. Dan pikirkan dengan baik maknanya sebelum kamu membuat kartu tersebut. Kegiatan selanjutnya itu adalah talk show dari tim guru penggerak. Nah, ini akan membahas tentang literasi, numerasi, dan finansial. Ini berkaitan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti penasaran kira-kira siapa pembicaranya? Tunggu saja dan nikmati saja kegiatan ini. Nah, kegiatan selanjutnya itu adalah kelas inspirasi. Ada yang sudah tahu kelas inspirasi itu apa? Nah, untuk tahun ini sedikit berbeda, tapi tujuannya tidak berubah ya. Tujuannya adalah memperlengkapi kalian dengan skill dasar, motivasi, dan juga inspirasi terhadap profesi dan juga bidang tertentu, supaya kalian menggumuli panggilan kalian. Kelak misalnya kalian ada pada profesi tertentu, kalian tidak hanya memikirkan tentang uang dan uang, tetapi dalam profesi tersebut kalian dapat memberikan membagikan berkat kepada orang lain, dan tentunya bisa menjadi terang dan juga garam saat kamu berada di profesi kamu, di lingkungan di mana kamu bekerja nanti. Dan untuk tahun ini kelas inspirasinya kita berbeda dengan tahun yang lalu ya. Dan kali ini karena kita ada dalam masa pandemi, maka dan juga kalian ada yang di rumah dan ada yang di sekolah, maka sistemnya kita adalah kita akan talk show ya. Jadi kalian semua siswa-siswi itu akan dibekali dengan pengetahuan terhadap beberapa profesi yang dihadirkan. Apa saja ya? Yang pertama, creative trainer, entrepreneurship, guru, pendeta, perawat, programmer, dokter, PNS, arsitek, polisi. Nah, nanti dari semua yang Bapak Ibu guru siapkan untuk kalian bisa banyak hal. Oh ya, sepertinya saya nih maunya guru gitu ya. Tapi kalau misalnya saya dengar lagi dari dokter, kira-kira seperti apa? Karena kita tidak tahu ya ke depannya itu Tuhan kasih kita di tempat yang mana.
Jadi dengan adanya pengetahuan skill dasar yang akan dibagikan ke kalian, sekiranya kalian dapat mengetahui semua bidang yang akan kalian ikuti ini. Ya, semangat untuk kegiatan ini ya, karena ini sungguh sangat menarik. Bukan cuma kalian saja yang mungkin terberkati, Bapak Ibu guru, orang lain juga yang nanti mungkin menyaksikan akan terberkati dengan bagian ini. Untuk kegiatan kelas inspirasi ini kita dibagi dalam 3 hari ya, karena ada 10 maka kita akan baginya dalam 3 hari. Yang pertama itu di tanggal 8 Desember itu akan dihadirkan guru, pendeta, dan juga dokter. Nah, terus di hari Kamis 9 Desember itu akan dihadirkan creativepreneur, programmer, dan juga PNS. Dan di hari Jumat itu akan ada entrepreneurship, perawat, polisi, dan juga arsitek ya. Jadi dan selama 3 hari itu kalian akan belajar mengenai semua profesi-profesi yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir itu adalah Natal bersama. Kali ini anak-anak kita akan Natal bersama gabungan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi kita satu kesatuan SLH Kupang merayakan Natal bersama-sama. Itu akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Desember 2021 dari jam 8 sampai jam 10. Kita ada 2 rangkaian ya. Pertama ibadah, lalu setelah itu akan ada refleksi bersama dengan wali kelas kalian di kelas masing-masing. Plus setelah itu kalian akan virtual class fellowship. Akan ada kegiatan-kegiatan bersama wali kelas, nanti silakan diatur bersama wali kelas kalian. Kalian boleh melakukan kegiatan yang pastinya tetap taat prokes seperti itu ya. Untuk kegiatan Natal kita akan live YouTube. Kalian yang di rumah mengikuti bersama-sama dengan wali kelas, nanti akan diputarkan buat kalian. Sedangkan yang di kelas yang datang dari sekolah, kalian akan mengikuti bersama-sama. Nah, semangat ya untuk menjalani kegiatan pasca PAS kita. Kiranya semua rangkaian kegiatan kali ini membantu kalian, menolong kalian untuk semakin mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati.